Hai, kembali lagi bersama channel ini pada channel Anak Biasa. Nah, teman-teman, setelah kita menyimak video sebelum-sebelumnya, di sini adalah penjelasan yang cukup menarik untuk kita simak karena ini adalah salah satu cara untuk kita membuat Indonesia maju. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan dan kewirausahaan. Nah, di mana pada bab ini saya itu membagi menjadi 7 pokok subbab pembahasan. Yang pertama pengertian, tujuan, karakteristik, sasaran, syarat-syarat pengembangan, kategori, kecakapan hidup, dan kemandirian dalam kewirausahaan. Seperti itu. Nah, baik langsung saja yang pertama itu adalah pengertian kewirausahaan. Kita ketahui kewirausahaan adalah bagaimana cara kita itu menjual sesuatu kepada konsumen dengan cara-cara yang tertentu. Di mana di dalam modul yang saya ini adalah keberhasilan kewirausahaan akan tercapai apabila berpikir dilakukan sesuatu yang lama dan dilakukan dengan cara yang baru seperti itu. Nah, kewirausahaan ini bisa dikenal dengan entrepreneurship, yaitu suatu kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar untuk menghadapi tantangan hidup. Nah, seperti itu. Bisa diartikan bahwa kewirausahaan ini adalah dalam bahasa sederhana adalah ilmu jual-jualan. Nah, terus yang kedua ini adalah tujuan kewirausahaan. Tujuan ini terdapat 3 tujuan sebenarnya. Yang pertama menciptakan inovasi dan kreativitas, yang kedua mengembangkan ide dan cara baru, dan yang ketiga menemukan cara-cara berpikir yang baru. Bisa dibilang tujuan dari kewirausahaan ini menemukan cara yang baru untuk bisa mengganti cara yang lama yang tidak begitu efektif. Nah, terus yang ketiga ini sasaran kewirausahaan, di mana terdapat 4 sasarannya. Yang pertama, imigrasi wirausaha adalah kaum pendatang yang memasuki suatu daerah untuk memperoleh pekerjaan sehingga mereka lebih leluasa memilih pekerjaan. Ini dapat diartikan bahwa orang di luar daerah masuk ke dalam daerah untuk mencari pekerjaan. Itu adalah imigrasi wirausaha. Yang kedua, wirausaha pada waktu ini adalah orang yang mengisi waktu luang agar mereka menjadi pengusaha besar dan tidak mengerjakan pekerjaan pokok. Bisa dibilang pekerjaan pokok itu seperti jadi guru ya. Nah, pekerjaan wirausaha pada waktu itu usaha cadangan untuk bisa untuk bisa mengembangkan diri. Nah, ketiga itu adalah pengusaha rumah tangga. Nah, pengusaha rumah tangga ini adalah ibu rumah tangga yang mulai kegiatan bisnisnya dari rumah tangga. Ini bisa contohnya ya, wirausaha dalam hal makanan ataupun dalam hal sandang, pangan, dan papan. Dan yang keempat adalah wirausaha pemula. Wirausaha pemula ini adalah bisa diartikan dari katanya pemula, dari pemula dalam melakukan wirausaha. Yang keempat adalah karakteristik kewirausahaan, di mana terdapat 5 di sini. Yang pertama, kepribadian. Kepribadian ini adalah seorang wirausaha itu memiliki sikap kreatif, disiplin, kepercayaan diri, dan keberanian menghadapi risiko. Yang kedua, kemampuan hubungan. Kemampuan hubungan ini adalah indikator komunikasi dan hubungan antarpersonal. Bisa dibilang bisa komunikasi dengan yang lainnya. Yang ketiga ini pemasaran. Pemasaran ini adalah kemampuan dalam menentukan produk dan harga. Artinya ini kita menentukan apa yang akan kita Yang keempat adalah keahlian dalam mengatur. Dalam mengatur ini bagaimana kita cara mengatur tujuan, perencanaan, penjadwalan, dan pengaturan pribadi. Yang kelima adalah keuangan. Keuangan ini adalah salah satu hal yang krusial untuk kita semua dalam menjalankan kewirausahaan ini. Terus kita lanjut kepada syarat-syarat pengembangan kewirausahaan. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai. Pertama-tama itu harus kita rencanakan tujuan terlebih dahulu. Yang kedua, menyiapkan diri terhadap risiko. Artinya kita itu menyiapkan diri kita untuk tantangan di hadapan masa depan. Yang ketiga, meyakini kemampuan diri. Nah, setelah kita
menjalani kedua tahap tersebut, kita harus yakin kepada apa yang kita lakukan. Yang keempat adalah melibatkan diri untuk waktu serta mengutamakan keberhasilan. Yang kelima adalah berupaya untuk kreatif. Untuk kreatif ini mengembangkan inovasi-inovasi terbaru. Yang kelima, menerima tantangan. Menerima tantangan, jika kita melakukan semuanya, kita harus bisa menerima tantangan, bekerja sendiri dan penuh tanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan. Nah, kita lanjut kepada pelatihan kecakapan hidup, membangun perilaku kewirausahaan. Ini adalah mengaktualisasikan potensi sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problem yang akan dihadapi. Baik, kita lanjut kepada kategori kecakapan hidup, di mana di sini terdapat 4. Yang pertama itu adalah fisik, kedua akal, ketiga kalbu, dan keempat spiritual. Fisik itu badan kita, akal itu pikiran kita, kalbu itu hati kita, dan spiritual itu adalah pemikiran hati kita kepada Yang Maha Kuasa. Yang terakhir adalah kemandirian dalam kewirausahaan. Di sini terdapat 4 tahap. Yang pertama itu hasil penentuan menjadikan masyarakat lebih baik, lebih maju. Yang tingkatan selanjutnya mampu menjadi cendekiawan, manusia yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga berkembang menjadi wirausaha yang mampu menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Yang terakhir adalah menciptakan kerja untuk diri sendiri, seperti itu. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan karena ini adalah resume dari saya terkait dengan materi ini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.